yang datang kembali. Langsung saja di sini kita mulai diskusi pada siang hari ini yang akan dimulai dari pertama. Baiklah, saya menjelaskan yang pertama yaitu makalah. Makalah adalah sebuah karya tulis yang membahas pokok persoalan tertentu dan ditulis secara sistematis serta melalui analisis yang logis dan objektif. Makalah digunakan dalam karya tulis laporan, pendidikan sederhana dan di mana pembuatan makalah harus mempunyai konsep atau karakteristik. Ciri-ciri dari makalah yaitu yang pertama, menyeluruh dan akurat. Sebuah makalah harus membahas suatu permasalahan secara menyeluruh, akurat, lengkap, dan tuntas. Yang kedua, memiliki sumber yang dapat dipercaya. Sumber-sumber itu harus berasal dari pihak yang memiliki ahli di bidangnya dan isinya dapat dipercaya. Yang ketiga, seimbang. Yang keempat, penulisannya kreatif. Dan yang terakhir, tertera dengan baik. Dalam penulisan sebuah makalah yang baik harus memiliki tujuan yang jelas dan tertera dengan baik dan rapi. Selanjutnya, sistematikanya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Hazan, Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan makalah. Untuk menulis makalah, kita tahu terlebih dahulu sistematika dalam penulisan makalah. Sistematika makalah secara garis besar terdiri dari 3 bab atau 3 bagian utama. Di dalamnya mencakup beberapa bagian juga. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan memuat tentang persoalan yang akan dibahas, yaitu meliputi yang pertama adalah latar belakang. Di dalamnya menjelaskan tentang manfaat dan pentingnya judul atau topik untuk dibahas. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu isinya mencakup tentang ruang lingkup atau rumusan permasalahan yang menjadi batasan masalah. Kemudian yang terakhir adalah maksud dan tujuan penulis, yaitu bagian yang berisi tentang menjelaskan maksud penulisan makalah dan tujuan yang berisi tentang hal yang diinginkan sesuai dengan konteks persoalan yang akan dibahas. Kemudian ada pembahasan. Dalam bagian pembahasan ini, di dalamnya merupakan uraian yang relevan dengan rumusan masalah, meliputi bahasan singkat teori pendukung berdasarkan kajian pustaka atau bahan referensi yang digunakan. Bagian pembahasan pada faktor pendukung atau penghambat, bagian ini menjadi bagian utama makalah karena menjadi bahasan luas permasalahan topik yang akan dibahas. Kemudian ada penutup. Penutup menjadi bab terakhir makalah, berisi tentang penegasan isi dari makalah, dirumuskan dengan jelas, singkat, dan tegas. Di dalamnya meliputi yang pertama adalah kesimpulan, merupakan bagian yang berisi tentang jawaban dan permasalahan dalam bentuk ikhtisar permasalahan. Kemudian ada saran, merupakan bagian yang berupa usul atau pendapat dari penulis yang mengacu pada materi pembahasan. Selain ketiga struktur utama tadi, terdapat pula bagian penunjang dalam pembuatan makalah, yaitu meliputi yang pertama adalah lembar judul, kemudian ada lembar keresahan, dan juga ada kata pengantar, ada daftar isi, kemudian ada daftar gambar bila ada, kemudian ada daftar tabel bila ada, kemudian ada yang terakhir adalah daftar pustaka. Kemudian ada lampiran-lampiran sistematika pembuatan makalah. Yang pertama adalah cara membuat cover. Merupakan sampul dari sebuah makalah. Dalam sebuah cover terdapat judul makalah, identitas penulis, logo instansi, nama instansi, serta tempat dan tahun terbit. Penulisan cover sebaiknya disusun dengan rata tengah atau center. Kemudian ada abstrak, merupakan ringkasan atau bahasan pokok dari makalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hipotesa, dan sedikit rangkuman dari makalah. Biasanya abstrak ditulis dengan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga adalah daftar isi. Daftar isi memuat informasi mengenai seluruh halaman dari isi makalah. Daftar isi berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam mencari informasi yang ingin dicari di dalam makalah. Kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan adalah bab yang membahas awal topik penelitian di dalam makalah yang disusun dari sudut pandang penulis. Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Kemudian ada pembahasan atau isi. Sesuai namanya yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa pembahasan atau isi ini merupakan pokok dari topik makalah yang akan dibahas. Bab ini berisi penelitian yang dilakukan, metode penelitian yang dilakukan, perincian untuk lengkap objek yang diteliti, serta penjabaran hasil data yang sudah diteliti. Kemudian ada penutup. Penutup merupakan bab yang terdiri dari subbab, kesimpulan, dan saran dari isi makalah yang diteliti. Yang terakhir adalah daftar pustaka.
Daftar pustaka memuat seluruh referensi yang dicantumkan dalam membuat makalah. Biasanya referensi dapat dicari dari buku, jurnal, dan artikel dari sumber yang kredibel. Kemudian penulisan daftar pustaka harus disusun secara sistematis berdasarkan alfabetis menurut nama pengarang. Kemudian ada penyampaian tentang artikel yang akan disampaikan teman saya, yaitu Aulia Agustina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh karya ilmiah artikel. Pengertian artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Ciri-ciri artikel. 1. Tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap serta tuntas. Yang kedua, sumbernya berasal dari fakta yang ada. Yang ketiga, bersifat faktual sesuai dengan data-data yang diketahui oleh si pengarang atau penulis. Yang keempat, isi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber dan bukan dari pemikiran penulis. Yang kelima, isinya bisa berupa pemaparan biografi tokoh, kisah-kisah perjalanan, argumentasi, peristiwa, atau hal fakta lainnya. Dan yang keenam, gagasan atau topiknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca atau masyarakat umum. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Farhat Aldi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang struktur artikel ilmiah. Struktur artikel ilmiah terdiri dari 10. Yang pertama yaitu judul. Judul pada artikel ilmiah merupakan jiwa, semangat, esensi, inti, dan citra keseluruhan isi sebuah karya ilmiah. Judul merupakan bagian artikel yang paling banyak dibaca orang dan sangat menentukan nasib suatu artikel ilmiah. Yang kedua adalah baris kepemilikan. Bagian baris kepemilikan ini merupakan bagian integral dari suatu artikel dan merujuk pada hak kepengarangannya dan hak kepemilikannya, yaitu lembaga tempat dilakukannya kegiatan tersebut, atau dapat dikatakan bahwa penulis di bawah naungan lembaga atau instansi tertentu. Yang ketiga adalah abstrak. Abstrak adalah penyajian singkat keseluruhan artikel dan merupakan bagian artikel kedua yang paling banyak dibaca orang setelah judul. Dengan demikian, abstrak juga ikut menentukan nasib artikel selanjutnya. Panjang abstrak yang direkomendasikan oleh UNESCO adalah tidak lebih dari 200 kata. Yang keempat adalah kata kunci. Kata kunci atau disebut juga dengan keywords adalah pilihan kata yang bermakna dari sebuah dokumen yang dapat dipakai untuk mengindeks kandungan isinya. Kata kunci sengaja disajikan untuk membantu pembaca yang mencari artikel terkait dengan permasalahan yang dihadapinya. Untuk itu, orang hanya perlu memasukkan kata kunci pada mesin pencari di internet. Yang kelima, pendahuluan. Bagian pendahuluan ini menguraikan apa saja yang menjadi permasalahan sehubungan dengan penelitian, sekaligus mengajikan parameter yang digunakan. Supaya menarik, pada bagian pendahuluan boleh menonjolkan masalah yang dibahas secara tuntas dalam artikel yang telah dipublikasikan orang lain. Ahmadi memaparkan bahwa bagian pendahuluan ini berisi paparan tentang penelusuran kepustakaan atau teori yang relevan dengan masalah yang dibahas. Bagian keenam yaitu metode. Metode penelitian dalam artikel ilmiah merupakan wadah yang menampung secara garis besar rancangan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan data, teknik analisis data, dan validitas data. Yang ketujuh adalah hasil dan pembahasan. Bagian hasil dan pembahasan dalam artikel ilmiah disajikan secara singkat, padat, dan jelas, serta dapat dibantu dengan tabel, gambar, diagram, grafik, dan sebagainya yang diberi penjelasan. 8. Simpulan dan saran. Simpulan dan saran dalam artikel ilmiah merupakan bagian akhir atau penutup. Simpulan merupakan pernyataan singkat dan akurat dari hasil dan pembahasan, bukan hasil penelitian yang ditulis ulang, namun makna yang didapatkan dari hasil penelitian. Simpulan merupakan pembuktian singkat akan kebenaran hipotesis dan menjawab permasalahan-permasalahan penelitian yang telah ditentukan. Sedangkan saran adalah masukan-masukan yang berkaitan dengan penelitian untuk para peneliti selanjutnya. Yang kesembilan adalah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih pada suatu artikel ilmiah bisa jadi hal yang penting bagi sebagai penulis. Ucapan terima kasih diberikan atau dituliskan penulis kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi terhadap penelitian yang telah dilakukan tersebut. Yang ke-10 adalah daftar pustaka. Daftar rujukan atau daftar pustaka adalah daftar rujukan-rujukan atau referensi yang digunakan dalam artikel ilmiah tersebut. Bagian daftar pustaka harus lengkap dan sesuai dengan acuan yang sudah disebut dalam batang buku.
Sistematika penulisan daftar pustaka dapat dilihat berdasarkan pedoman atau gaya selingkuh dari tiap jurnal, karena tiap jurnal memiliki gaya selingkuh masing-masing. Sekian dari saya untuk artikel ilmiah. Selanjutnya akan dijelaskan pada saya kawan saya Rahmanuddin. Proposal penelitian. Pengertian proposal penelitian. Proposal penelitian adalah suatu rancangan atau penelitian yang diajukan oleh peneliti untuk memecahkan suatu persoalan yang disusun secara sistematis, sehingga akan menjadi pedoman kerja ketika peneliti melaksanakan penelitian. Ciri-ciri proposal dan penjelasannya. 1. Berisi ringkasan kegiatan atau penelitian. Ciri-ciri proposal yang pertama adalah isinya berisikan ringkasan kegiatan atau penelitian yang akan dilaksanakan dalam proposal. Akan dijelaskan apa saja yang akan dilaksanakan secara rinci dan detail, mulai dari latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan hingga teknis pelaksanaannya. 2. Terdapat pihak yang mengajukan proposal. Ciri-ciri proposal yang selanjutnya yaitu terdapat pihak yang mengajukan proposal. Dalam proposal kegiatan, pihak pembuat proposal adalah panitia kegiatan. Dalam proposal penelitian, pihak pembuatan proposal adalah tim peneliti. Sementara dalam proposal bisnis, pembuatan proposal adalah pelaku usahanya. 3. Terdapat pihak yang tertuju. Ciri-ciri proposal yang berikutnya yaitu ada pihak yang tertuju. Umumnya proposal ditujukan pada pihak yang mempunyai otoritas perizinan atau kepada pihak sponsor dan donatur untuk memberi dukungan dana finansial. 4. Bersifat sebagai pemberitahuan. Proposal memiliki sifat sebagai pemberitahuan mengenal kegiatan atau penelitian yang akan dilaksanakan. Dengan membaca proposal maka kita akan tahu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara detail. 5. Menggunakan bahasa baku. Umumnya proposal menggunakan bahasa baku dan formal. Tiap kata, ejaan, dan format penulisan harus sesuai dengan bahasa formal. Namun ada pengecualian untuk jenis proposal non formal di mana bahasanya tidak menggunakan bahasa baku. 6. Memiliki struktur penulisan. Ciri-ciri proposal berikutnya adalah memiliki format dan struktur penulisan yang harus dipenuhi. Struktur pada proposal juga tergantung pada jenis proposalnya. Namun secara umum harus mengandung unsur latar belakang, rumusan masalah, tujuan, teknis pelaksanaan, dan pendidikan. 7. Disusun secara sistematis. Ciri-ciri proposal yang lainnya yaitu harus disusun secara urut dan sistematis. Artinya penyusunan proposal harus urut dari awal sampai akhir, dimulai dari bagian latar belakang, metode pelaksanaan, hingga penutup. Tidak boleh dibolak-balik karena membuat pembaca menjadi bingung. 8. Isinya dapat pertanggungjawaban. Ciri-ciri proposal yang terakhir adalah isinya harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuatan proposal. Tiap penjelasan dan informasi yang ditulis harus benar dan tepat, hingga proposal tersebut dapat diterima oleh pihak tertuju. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Rengga. Sistematika pembuatan proposal penelitian terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian awal. Bagian awal terbagi beberapa bagian, yaitu koper, lembar judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Yang kedua bagian inti. Bagian inti terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Yang ketiga bagian akhir. Bagian akhir terbagi menjadi 2 bagian, yaitu daftar pustaka dan lampiran. Sekian dan terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 3. Nanti jika ada yang ingin menanya, boleh silakan satu kelompok 1 akan kami jawab. Silakan siapa? Mengapa nama saya Didi Aulia? Di sini saya mewakili kelompok kami, kelompok 1, untuk mengajukan pertanyaan pada kelompok 3.
pada kelompok 3. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, biasanya sering terjadi plagiarisme atau meniru karya seseorang. Jadi, pertanyaannya, bagaimana cara menghindari plagiarisme tersebut? Plagiarisme. Sekian, terima kasih. Ya, untuk penulis Silakan, saya keterangan dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan perbedaan antara formal proposal dengan semi proposal dan apa saja keunggulan di konteks proposal. Terima kasih untuk para penanya dari masing-masing kelompok. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kalian, tapi berikan kami sedikit waktu. Dan kami persilakan untuk kelompok 4 untuk melakukan presentasinya. Terima kasih. Dari kelompok 3, sambil menunggu jawaban dari kelompok 3, mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 4. Kepada kelompok 4 kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur atas kehadiran teman Allah Semua Masa yang mana kita masih diberikan yang kesehatan sehingga dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Kemudian salawat serta salam yang pula kita aturkan kepada Nabi Muhammad kita yang punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Pratama. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kami pada hari ini. Di sini saya akan memperkenalkan siapa saja materi yang akan menyampaikan materi pada kesempatan ini. Materi pertama yaitu Saudari Auriel, kemudian Dina, kemudian Dani, Siska, dan Rizkyanti. Di sini kami akan membahas mengenai tema, judul, dan topik. Sama-sama kita ketahui, judul dapat dikatakan sebagai jabaran topik atau tema, karena itu judul harus mampu mencerminkan topik atau tema. Tidak boleh menyimpang dari intinya. Itulah sebabnya memilih judul tidak selalu gampang dalam percakapan sehari-hari. Yang kurang penting tidak biasa ditentukan topiknya, namun dalam pembicaraan atau dialog khusus bisa saja ditentukan topiknya supaya pihak-pihak bisa mempersiapkan diri. Untuk lebih memperdalam mengenai makalah kami pada hari ini, mari sama-sama kita dengar penjelasan dari pemateri pertama pada Saudari Auriel Mardian. Silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang tema. Tema berasal dari bahasa Yunani, titenai, atau sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Tema adalah amanat utama yang disampaikan oleh penulis dalam karangannya. Tema merupakan persoalan utama yang diungkapkan oleh pengarang dalam sebuah karya kesusastraan seperti cerpen atau novel. Dalam sebuah cerita, tema tidak dapat dilihat sepenuhnya, sehingga cerita itu selesai dibaca. Dalam karang-mengarang, tema adalah pokok pikiran yang akan mendasari suatu karangan yang akan disusun. Dalam tulis-menulis, tema adalah pokok bahasan yang akan disusun menjadi sebuah tulisan. Selain itu, tema dapat dikesan melalui perwatak-watakan dalam sebuah cerita, peristiwa, kisah, suasana, dan momen lain seperti nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan yang ada dalam cerita, persoalan-persoalan yang disuguhkan, dan kemudian mendapatkan persoalan pokoknya secara keseluruhan. Yang terakhir, plot cerita. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dina Abriani. Perkenalkan, nama saya Dina Abriani. Pegas akan menjelaskan tentang definisi judul dan syarat-syarat pembuatan judul. Adapun definisi judul, judul adalah nama yang dipakai untuk buku. Nama saya Dina Abriani. Pegas akan menjelaskan tentang definisi judul dan syarat-syarat pembuatan judul. Adapun definisi judul, judul adalah nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis, bersifat menjelaskan diri dan yang menarik perhatian, dan adanya menentukan wilayah atau lokasi. Dalam artikel judul sering disebut juga kepala tulisan.
atau suatu artikel yang disebut juga miniatur isi bahasan. Judul hendaknya dibuat dengan ringkas, padat dan menarik. Judul artikel diusahakan tidak lebih dari 5 kata, tapi cukup menggambarkan isi bahasan. Adapun syarat-syarat pembuatan judul yaitu 1. Harus relevan, 2. Harus provokatif, 3. Harus singkat. Itu penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani. Saya Anita Dani akan menjelaskan apa itu judul. Judul terbagi menjadi dua, yaitu judul langsung, judul yang erat kaitannya dengan bagian utama cerita sehingga hubungannya dengan bagian utama nampak jelas. Dan yang kedua, judul tak langsung, judul yang tidak langsung hubungannya dengan bagian utama berita tapi tetap menjiwai seluruh isi karangan atau berita. 3, mulai. Perkenalkan, nama saya Sisyani Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi judul. Menurut kelompok kami yang telah kami simpulkan bahwa fungsi-fungsi judul itu ada 4. Yang pertama, merupakan identitas atau cerminan dari seluruh jiwa karya penulis. Yang kedua, menjelaskan temanya, menjelaskan diri dan menarik sehingga mengundang seseorang untuk membacanya atau mempelajari isinya. Yang ketiga, merupakan gambaran global yang gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu relevan dengan isi seluruh naskah, masalah maksud, dan tujuannya. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudari Rizkyanti. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pada hari ini tentang perbandingan antara topik, tema, dan judul. Topik, tema, dan judul pada dasarnya memiliki makna yang hampir sama, yaitu pokok pembicaraan dalam diskusi atau dialog, pokok pikiran, suatu karangan, dan nama yang digunakan untuk makalah atau bubahan saja. Untuk jelasnya, marilah kita kutip apa yang dikemukakan oleh Pusat Bahasa lewat Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut. Tema: pokok pikiran, dasar cerita yang dipercakapkan dipakai sebagai dasar ceramah, karangan, dan sebagainya, bahan diskusi. 2. Hal yang menarik perhatian umum waktu akhir-akhir ini, bahan pembicaraan. Terima kasih. Jadi itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya. Masing-masing kelompok 1 pertanyaan. Dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Di sini tadi dibahas topik. Topik ini pokok pembicaraan. Mana dia tadi? Topik ini ada di beberapa inti. Apa saja yang membedakan topik pada kalimat dan topik pada wacana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yogiano Ramadhani. Akan bertanya kepada kelompok 4 ya. Tadi dijelaskan tadi topik atau pokok pembicaraan. Nah, apa saja yang membedakan topik pada kalimat dan topik pada wacana atau proposisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ramadhani Aulia. Perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4, yaitu jelaskan kriteria penulisan topik yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil Ilham dari kelompok 5 ingin bertanya ke kelompok 4. Jelaskan perbedaan topik dalam kalimat dan topik dalam wacana serta apakah yang dimaksud dengan topikalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Kurniawardari dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa tema, topik, dan judul memiliki hubungan yang sangat penting dalam sebuah karangan? Baiklah, itu dia presentasi dari kelompok 4. Sambil menunggu kelompok 4 menjawab pertanyaan dari kelompok lain, marilah kita dengar jawaban pertanyaan dari kelompok 3 terlebih dahulu. Pada kelompok 3 kami persilakan.
Setelah kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh kelompok lain tadi. Yang dimulai dari yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan antara struktur penulisan artikel dan proposal? Jawabannya, pada artikel terdapat kata kunci, sedangkan pada proposal tidak ada kata kunci, dan pada struktur lainnya antara artikel dan proposal sama. Apakah untuk kelompok 1 sendiri sudah jelas? Terima kasih. Kalau sudah jelas, kita lanjut menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Rahma. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu selalu ditemui dalam sebuah proposal atau skripsi bahwa di latar belakang masalah peneliti mengutip definisi dari variabel yang diteliti. Apakah hal tersebut perlu dilakukan? Jawabannya yaitu, pada latar belakang masalah, hal-hal yang perlu dikemukakan adalah arti penting atau peranan penting. Bukan definisi yang dikutip dari referensi. Peneliti dapat menempatkan kutipan definisi variabel pada bagian lain di proposal atau laporan penelitian, misalnya pada bagian kajian teori. Sekian dari saya. Nah, itulah jawaban dari kelompok 3. Untuk kelompok 2, apakah jawabannya sudah bisa diterima? Terima kasih. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan dari kelompok 4 yang mereka bertanya bagaimana caranya untuk menghindari plagiarisme yang akan dijawab oleh saya sendiri. Cara menghindarinya adalah yang pertama, sertakan citasi. Ketika seorang menggunakan gagasan, informasi, pun opini yang bukan buah pikiran sendiri, citasi adalah sebuah keharusan. Citasi di sini artinya penulis harus memberikan keterangan dari mana informasi yang ditulisnya didapat. Yang kedua adalah lakukan parafrase. Tulisan yang hanya menggunakan kutipan atau citasi langsung lebih berpotensi dianggap melakukan plagiarisme. Cara menyikapinya adalah dengan melakukan parafrase, menggunakan susunan-susunan kalimat sendiri dari sumber asli dengan tetap mencantumkan citasi. Parafrase juga lebih mudah untuk dilakukan sebab formatnya tidak serumit jika menggunakan cara pengutipan langsung. Yang ketiga adalah lakukan interpretasi. Untuk memperkuat gagasan yang disampaikan, terkadang ada pendapat yang harus dijadikan bahan pembanding atau dipinjam. Dalam hal ini bisa jadi analisisnya terlalu rumit maupun butuh interpretasi tambahan. Interpretasi dilakukan seperlunya saja. Itulah jawaban dari kami. Apakah untuk kelompok 4 sendiri merasa sudah cukup? Terima kasih. Kalau begitu kita akan lanjut ke pertanyaan dari kelompok 5 yang akan dijawab oleh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, di mana pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan antara formal proposal dan dengan semi proposal dan apa saja keunggulan dari dibuatnya proposal. Pertama adalah formal proposal. Formal proposal adalah jenis proposal yang disusun secara baku sesuai dengan ketentuan umumnya, yaitu harus ada bagian pendahuluan, isi proposal serta data pelengkap lainnya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Kemudian ada semi formal proposal. Adalah proposal yang tidak memiliki struktur lengkap atau pada beberapa bagian tidak menggunakan bahasa formal, misalnya seperti salamnya, penutupnya dan lain-lain. Kemudian ada keunggulan dari dibuatnya proposal tersebut. Yang pertama adalah lebih sistematis atau lebih terencana setiap kegiatan yang akan diadakan. Kemudian ada lebih detail jumlah pengelolaan anggaran yang akan diadakan. Kemudian ada memberikan tujuan dari kegiatan yang akan diadakan. Kemudian yang terakhir adalah memberikan nama yang menjadi donatur atau penyumbang kegiatan yang akan diadakan. Dari jawaban dari kami untuk kelompok 5 sendiri, apakah sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih. Kalau sudah puas, itulah sekian presentasi dari kami kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mari kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dari kelompok 4. Pertanyaan dari Yopi. Topik apa saja membedakan topik pada kalimat dan pada wacana atau proposnya? Jawabannya, perbedaan topik kalimat dan topik wacana. Topik kalimat biasanya yang membedakan subjek sebagai topik dan predikat sebagai komen. Topik wacana adalah proposisi yang menjadi bahan utama pembicaraan atau percakapan
Dalam suatu dialog, pembicara dapat berbicara tentang satu topik tertentu, dua topik yang berbeda, satu topik yang dibicarakan oleh dua atau banyak pembicara disebut sebagai topik tunggal. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih jawabannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa topik, tema, dan judul itu sangat penting dari pembuatan suatu pembahasan? Mengapa sangat penting? Karena tema, judul, dan topik itu sebenarnya pada dasarnya itu sama, yaitu pokok pembicaraan dalam diskusi atau dialog, pokok pikiran suatu karangan, dan nama yang digunakan untuk makalah atau buku atau perubahan saja. Pertanyaan dari kelompok 3. Jelaskan kriteria penulisan topik yang baik dan benar. Penulisan topik yang baik dan benar. Pertama, topik harus menarik perhatian penulis. Topik yang menarik perhatian akan memotivasi para penulis secara jauh untuk mencari data-data untuk mengerjakan masalah-masalah yang dihadapi. Kedua, diketahui oleh penulis. Penulis hendaknya mengerti atau mengetahui meskipun baru prinsip-prinsip ilmiahnya. Ketiga, jangan terlalu baru, jangan terlalu teknis, dan jangan terlalu kontroversial. Bagi penulis pemula, topik yang baru kemungkinan belum ada referensi dalam perpustakaan. Keempat, harus bermanfaat. Topik yang dipilih hendaknya bermanfaat dari segi akademis maupun sehari-hari. Yang kelima, jangan terlalu luas. Penulis harus membatasi topik yang akan ditulis. Keenam, topik yang dipilih berada di sekitar kita. Ketujuh, topik yang dipilih harus menarik. Kedelapan, topik yang dipilih ruang lingkupnya sempit dan terbatas. Terakhir, topik yang dipilih memiliki sumber acuan. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu jelaskan perbedaan topik dalam kalimat dan dalam wacana. Pertanyaan itu telah dijelaskan oleh Nina dan Saya. serta apakah yang dimaksud dengan topikilasi. Topikilasi, arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah topikilasi, pengubahan salah satu unsur kalimat menjadi topik. Dengan mengetahui banyak kosakata dapat memudahkan Anda dalam berkomunikasi maupun dalam menyampaikan pendapat yang ingin Anda sampaikan kepada orang tertentu. Seperti itu penjelasan definisi sebenarnya dari kata topikilasi. Terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya, itulah tadi presentasi dari kelompok 3 dan kelompok 4. Sekian untuk hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.